Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan serial lanjutan dari serial atmosfer untuk topik-topik dalam bidang geoscience ya. Kita masuk pada serial yang kedua yaitu terkait dengan struktur vertikal dari atmosfer. Ya, baik. Untuk mengatakan bahwa atmosfer itu dimulai dari permukaan bumi dan meluas ke atas itu memang sudah jelas. Akan tetapi di manakah atmosfer itu berakhir dan di manakah ruang angkasa yang luar itu dimulai, maka belum ada batasan yang jelas. Karena atmosfer dengan cepat menipis seiring ketika kita berpergian menjauhi bumi. Sampai pada akhirnya sedikit molekul gas yang dapat dideteksi. Baik, untuk memahami jangkauan vertikal dari atmosfer, mari kita amati dulu perubahan tekanan atmosfer terhadap ketinggian. Ya, tekanan atmosfer tidak lain adalah berat dari udara di atas, ya. Di permukaan laut, tekanan rata-rata sedikit lebih besar dari 1000 milibar ya. Ini setara dengan berat yang sedikit lebih besar daripada 1 kilogram per sentimeter persegi. Nah, tekanan di ketinggian lebih tinggi maka lebih rendah. Ini sebagai gambar ilustrasi ya, gambar ilustrasi di mana kecepatan penurunan tekanan terhadap kenaikan ketinggian tidak konstan. Tekanan kemudian menurun dengan cepat jika dekat dengan permukaan bumi dan lebih lambat di ketinggian yang lebih tinggi. Dengan kata lain bahwa grafik ini menunjukkan bahwa sebagian besar gas penyusun atmosfer itu berada sangat dekat dengan permukaan bumi. Dan gas-gas tersebut perlahan bersatu dengan kehampaan ruang angkasa. Ya. Itu ya, jadi 50% atmosfer ada di bawah ketinggian ini ya. Di apa? Sorry. Ini ya, jadi atmosfer berada di ketinggian ini. Seperti itu. Oke. Pada awal abad ke-20 banyak yang telah dipelajari ya tentang atmosfer di bagian bawah. Atmosfer bagian atas hanya diketahui sebagian dari metode tidak langsung. Data dari balon udara dan layang-layang menunjukkan bahwa di dekat permukaan bumi temperatur udara itu turun seiring meningkatnya ketinggian. Ya. Jadi semakin tinggi maka temperatur udaranya semakin turun, jadi semakin dingin ya. Nah, fenomena ini sangat dirasakan oleh siapa saja yang mendaki gunung yang tinggi dan terlihat jelas ya di gambar ini bahwa ada puncak gunung yang tertutup salju yang menjulang di atas dataran rendah yang tanpa salju ya. Jadi
Kalau dilihat ini salju ya. Sedangkan daerah ini adalah non salju. Ya. Jadi gambarannya seperti itu ya. Nah, atmosfer secara vertikal, secara teoritis itu dibagi menjadi 4 lapisan. Ya. Lapisan yang paling bawah itu adalah troposfer. Ya. Ini ya lapisan paling bawah adalah troposfer. Jadi lapisan paling bawah ini lapisan di mana kita hidup. Jadi temperaturnya itu turun semakin tinggi semakin turun ya. Semakin tinggi semakin turun. Ini dilihat ya ini apa? Warnanya bisa diganti ya. Oke. Warna biru kuning. Kalau dilihat ini jadi semakin tinggi ketinggiannya, temperaturnya itu semakin menurun ya, semakin menurun artinya nanti semakin dingin ya. Nah, temperatur ini disebut dengan troposfer. Secara harfiah berarti kawasan di mana udara terbalik. Ya, seperti itu. Nah, troposfer itu sendiri adalah fokus utama oleh para ahli meteorologi karena lapisan ini adalah lapisan di mana pada dasarnya seluruh fenomena cuaca terjadi ya. Di sini seluruh fenomena cuaca itu terjadi. Ya. Nah, penurunan dari temperatur di troposfer ini disebut juga sebagai environmental lapse rate ya. Atau apa? Atau terjemahan bebasnya mungkin laju penurunan suhu lingkungan. Ya. Meskipun nilai rata-ratanya adalah sekitar 6,5 derajat Celcius ya. Angka yang disebut sebagai laju penurunan suhu normal, tapi nilainya dapat berubah-ubah. Nah, untuk menentukan laju ini kita harus mengumpulkan informasi tentang bagaimana perubahan vertikal dalam tekanan, angin, dan kelembaban menggunakan yang namanya radiosonde. Ya. Jadi radiosonde itu adalah paket instrumen yang ditempelkan pada balon dan dia mentransmisikan data oleh radio seiring ia naik melintasi atmosfer. Ya, jadi sebagai alat radar seperti radar gitu ya. Untuk mentransmisikan data oleh radio. Nah, ketebalan dari troposfer ini tidak sama ya di semua tempat. Jadi bervariasi terhadap dipengaruhi oleh lintang dan musim ya, lintang dan musim. Tetapi rata-rata penurunan temperatur berlanjut hingga ketinggian berapa? 12 km lah ya, sekitar 12 km. Nah, di sini ya.
kira-kira di mana di sini. Nah, kemudian batas luar dari troposfer kita sebut dengan nama tropopause. Seperti itu ya. Nah, di atas tropopause ada yang namanya stratosfer. Di stratosfer temperatur itu cenderung konstan hingga ketinggian 20 km. Ini konstan ya sampai sini ya. Sampai 20 km konstan temperaturnya. Kemudian mulai meningkat perlahan. Jadi dia kemudian mengalami peningkatan. Kalau tadi kan penurunan ya, semakin tinggi, ini peningkatan hingga ke mana? Ke stratopause pada ketinggian kisaran 50 km. Ya, ini 50 km. Ada stratopause. Nah, di bawah tropopause sifat atmosferis seperti temperatur dan kelembaban mudah ditransfer oleh yang namanya turbulensi dan pencampuran skala besar. Tetapi di atas tropopause di stratosfer transfer ini tidak mudah untuk terjadi ya. Nah, temperatur meningkat di stratosfer karena apa? Di lapisan inilah ozon terkonsentrasi. Jadi meningkat itu karena ini ya, karena ada ozon terkonsentrasi. Kita perlu ingat bahwa ozon ini menyerap radiasi ultraviolet dari matahari. Karena apa? Karena ozon ini menyerap radiasi dari ultraviolet dari matahari. Sehingga karena terserap sehingga temperatur di stratosfer itu cenderung meningkat ya. Oke. Lapisan ketiga yaitu mesosfer. Di mesosfer ini temperatur turun kembali ya terhadap ketinggian sampai di yang namanya mesopause ya di kisaran 80 km ya. 80 km. Jadi temperaturnya mendekati kisaran minus 90 derajat Celcius ya. Jadi ini adalah temperatur yang paling dingin ya. Ini temperatur paling dingin. Temperatur paling dingin terjadi di mana? Di mesopause. Tetapi karena aksesnya yang sulit nih, mesosfer adalah salah satu kawasan yang paling sedikit dieksplorasi di atmosfer. Jadi mesosfer tidak dapat dicapai oleh balon peneliti ya. Juga tidak dapat diakses oleh satelit pengorbit rendah. Nah, lapisan yang keempat itu adalah di atas dari mesopause ya, yang kita sebut dengan istilah termosfer, yang mengandung hanya sedikit dari bagian massa atmosfer. Di udara sangat tipis dari lapisan terluar ini temperatur kemudian naik kembali. Jadi apa? Dia naik kembali ya. Jadi semakin panas. Semakin panas. Kenapa? Karena ada penyerapan radiasi surya. Jadi di sini itu ada penyerapan radiasi surya gelombang pendek.
oleh apa? Oleh atom oksigen dan atom nitrogen. Nah, temperatur ini naik hingga nilai yang sangat ekstrim di atas 1000 derajat Celcius ya di termosfer ini. Akan tetapi temperatur ini tidak dapat dibandingkan dengan yang dialami di dekat permukaan bumi ya. Nah, itu adalah ilustrasi dari struktur vertikal dari atmosfer. Jadi dimulai dari troposfer cenderung menurun ya, semakin tingginya menurun, kemudian dibatasi tropopause, kemudian ada stratosfer, di atasnya ada mesosfer, dan terakhir adalah termosfer. Ya. Mungkin itu dulu untuk bab ini ya. Semoga dapat dipahami dengan baik. Saksikan kelanjutan di serial atmosfer ini pada sesi-sesi berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe dan lihat terus channel ini ya untuk mendukung pengembangan dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.